H-2 menjelang rilis data non-farm payroll dan kita akan coba lihat data malam ini kecenderungannya akan memiliki korelasi atau tidak dengan data non-farm payroll karena kita akan fokus dengan data ADP employment dan mengingat dengan data tadi malam sebetulnya ada satu data yang cukup mengembirakan yaitu JOLTS job openings. Nah, kita akan lihat apakah itu akan mempan untuk situasi saat ini di mana market kelihatannya sudah mulai sedikit rebound terutama untuk emas setelah penekanan dalam 2 hari terakhir. Oke, kita cek berikut ini. Ya, high economic data untuk saat ini kita sudah sampai ke ISM Service PMI dan juga data PMI Service dari beberapa kawasan dengan catatan. Yang saya garis bawahi adalah data ISM kemarin untuk Amerikanya relatif lebih tinggi daripada ekspektasi, tapi kalau Anda ingat ulasan kemarin saya sempat menyebutkan selama dia tidak terlalu ekstrim, terlalu kuat di atas ekspektasi alias tidak terlalu jauh dari ekspektasi, maka hal tersebut tidak akan terlalu memberikan dampak signifikan, dan itulah yang terbukti. Justru market kecenderungannya melihat dari data JOLTS job openings yang ternyata menciptakan level terendah sejak Maret 2021. Nah, di sisi lain, data dari zona Eropa maupun dengan Inggris cenderung relatif lebih kuat dari ekspektasi dan berada di jalur ekspansi untuk pertama kalinya, terutama untuk Inggris. Dan itulah sebabnya harusnya kita akan melihat pound sterling untuk mulai penguatan, tapi ada kendala di situ karena akhirnya pound sterling pun tetap dalam fase penurunan akibat ekspektasi terkait dengan kemungkinan pemangkasan suku bunga yang lebih cepat daripada perkiraan market. Nah, jadi ini yang menjadi dua hal yang cukup penting untuk nanti malam, termasuk kalau kita kaitkan dengan data ADP employment. Oke, untuk economic data untuk malam ini, atau lebih tepatnya untuk sore hari nanti, kita akan lihat dari data Inggris terlebih dulu, construction PMI yang diharapkan relatif mengalami peningkatan 46,3 dari 45,6. Anggap saja datanya tersebut betul-betul lebih tinggi daripada ekspektasi. Kira-kira seberapa tinggi? Yang kita perlukan adalah data tersebut harus di atas angka 50 indeks. Kenapa? Karena di atas 50 berarti ada kondisi di mana pertumbuhan ekonomi bisa diharapkan bangkit dan juga relatif positif untuk negeri tersebut. Tapi selama dia masih tetap di bawah 50, berapapun kenaikannya, asumsi saya 47, sekian ataupun 48, maka kemungkinan kenaikan untuk pound sterling akan relatif sesaat dan kemudian dia akan kembali turun. Dan lalu kemudian fokus dengan data nanti malam dari data Amerika. Nah, lalu kemudian ada Gubernur Bailey, di mana kita akan melihat juga pernyataan dari Bailey. Apakah dia akan memberikan pernyataan yang jauh lebih hawkish? Dalam hal ini berarti memberikan kesempatan ataupun peluang, yaitu terkait dengan kenaikan suku bunga lanjutan. Jadi kalau misalkan tidak ada tercermin kalimat-kalimat tersebut, maka yang harus diperhatikan adalah statement tersebut dianggap sebagai less hawkish atau bahkan dicerminkan sebagai dovish. Nah, dengan demikian, terakhir kita akan fokus dengan apa yang terjadi dengan data Amerika di jam 8.15. ADP Employment Change diharapkan menunjukkan adanya pertumbuhan di 130.000 dari angka previous ataupun bulan sebelumnya 113.000. Oke, garis bawah ya teman-teman. Data ini akan juga menjadi salah satu indikator ataupun ya katakanlah mungkin pencetus. Apakah Fed harus menaikkan suku bunga atau tidak? Betul. Data ini adalah salah satunya mirip dengan data non-farm payroll. Tapi hati-hati, data ADP ini tidak selalu memiliki korelasi yang positif dengan non-farm payroll. Artinya, berapapun angkanya, kalaupun misalkan katakanlah lebih tinggi, 130 atau bahkan 150.000, bukan berarti non-farm payroll akan selalu positif mengikuti tren ADP. Demikian pula jika negatif, belum tentu NFT nanti Jumat kemungkinan akan relatif turun. Jadi, ini hanya menjadi indikasi saja dan mungkin akan menjadi pemicu pergerakan market. So, kalau ternyata angka 130.000 sesuai dengan ekspektasi, dolar akan mulai penguatan dan itu berarti emas akan kembali tertekan turun, termasuk juga pasar saham. Tapi kalau misalkan datanya relatif lebih lemah, ada harapan untuk kembalinya rebound. Bahkan untuk saat ini, emas pun sudah mengalami rebound. Tapi kita akan lihat, apakah rebound ini hanya relatif sementara, kemudian mengantisipasi data, atau mungkin saat data justru berbalik turun. Nah, ini yang harus kita perhatikan baik-baik. Jadi kalau misalkan sampai sore nanti, saya sarankan Anda tetap standby. Kalaupun tadi pagi skemanya sudah relatif mengenai atau hit SL, maka sebaiknya Anda skip terus dulu, tunggu sampai jam 8.15 atau kurang lebih jam 8. Di situ nanti kita akan dapatkan gambaran bagaimana pergerakan selanjutnya dan respon market selanjutnya. Tapi yang lebih aman lagi adalah tunggu saja sampai data dirilis. Nah, dengan hal ini, berarti kalau misalkan kita lihat dari based on data expectation, 130.000 dari 113.000, berarti ada lonjakan besar 27.000. Kita lihat dari previousnya atau kurang lebih di bulan lalu.
pernah diperkirakan naik ke 150.000, ternyata data rilis dengan angka yang relatif lebih rendah, yaitu 113.000. Dan inilah yang akan menjadi pondasi dasar untuk hari ini. Kalau ternyata angka tersebut relatif lebih tinggi, artinya apa? Artinya adalah kecenderungan untuk Fed sepertinya masih tetap bertahan dalam suku bunga tinggi, atau at least suku bunga masih bisa dinaikkan mungkin untuk terakhir di tahun 2023. Dan itu akan mengakibatkan biasanya dolar akan cenderung positif. Dan berarti emas akan turun, pasar saham akan turun, ekspektasi minggu depan juga akan sedikit rendah. Nah, tapi kalau misalnya ternyata datanya relatif, katakanlah lebih rendah, mungkin di bawah 130 atau mungkin katakanlah di bawah 110.000. Kalau memang data ini yang tercipta, maka kemungkinan dolar akan mengalami pelemahan, dan itu adalah kesempatan untuk emas kembali bangkit, bahkan mungkin naik di atas 2040 kembali. Nah, tapi hal ini harus dicoba lihat terlebih dulu dari angka yang spesifik. Jadi di sini saya cuma ingin garis bawahi, yang kita butuhkan adalah data ekstrim jauh di bawah ekspektasi atau ekstrim jauh di atas ekspektasi. Angka yang hanya mirip-mirip atau sedikit saja, tipis saja dekat dengan ekspektasi, biasanya tidak akan terlalu menggerakkan market secara signifikan. Contoh, kalau misalkan ternyata ekspektasi 130.000, rilis data 125.000, memang itu lebih lemah. Respon sesaat, kemungkinan dolar akan melemah. Tapi jangan harapkan dolar akan jauh lebih melemah, karena efeknya kemungkinan akan relatif terbatas. Demikian pula kalau datanya 132.000. Mungkin data tersebut akan menguatkan dolar, tapi jangan berharap bahwa dolar itu akan terlalu menguat. So, kita pastikan nanti malam di jam 8.15. Kemudian, kabar terbaru terkait dengan Moody's yang mendowngrade ekonomi atau prospek ekonomi China. Dan seperti Anda lihat, Hang Seng mulai penurunan, tapi memang dia sudah sempat rebound ke level 16.500. Tapi apakah ini kecenderungannya sudah cukup bagus? Kelihatannya belum. Masih ada problematik yang cukup mendetail yang harus ditunggu oleh market, yaitu terkait dengan stimulus apa yang sedang disiapkan. Sejauh ini, pagi tadi kabarnya adalah ada intervensi yuan alias mata uang yuan dari bank-bank pemerintah, dan ini adalah atas koordinasi dari People Bank of China alias bank sentralnya China. Nah, saya belum tahu apakah ini akan terus bergulir, tapi selama terjadi katakanlah penguatan pelemahan lebih tepatnya dari sisi yuan, maka kemungkinan intervensi tersebut akan terjadi. Ini mirip dengan apa yang dilakukan oleh Jepang sebetulnya. Padahal kita berharap intervensi tersebut dilakukan oleh Bank of Japan, tapi ternyata untuk saat ini China lah yang melakukan intervensi ketimbang BOJ. Nah, tapi dampaknya seperti apa? Saya lebih berharap kita akan mungkin masih lihat penurunan untuk Hang Seng, at least mungkin sampai akhir pekan ini, sampai menjelang rilis data non-farm payroll di hari Jumat untuk Amerika, dan di situ mungkin ada sedikit pertolongan dari eksternal. Tapi intinya adalah selama tidak ada tindakan apapun, kejelasan apapun dari yang namanya pemerintah China atau bahkan bank sentral China, kemungkinan kita anggap ini masih tetap berpotensi untuk mengalami penurunan untuk ekonomi China. Nah, nantinya ini akan korelasinya adalah aktivitas apa yang terjadi di China itu akan berkorelasi positif dengan apa yang akan terjadi dengan harga minyak dunia. Jadi selama tidak ada kepastian dari China, kemungkinan tingkat permintaan dari China kecenderungannya dianggap lemah. Dan itu pula yang akan membebani atau memberatkan crude oil yang sampai saat ini berada di level $72 per barel. Kalau Anda ingat, 2 minggu terakhir kita secara intens mengingatkan ada peluang untuk turun di bawah level $70. Tinggal $2 lagi, apakah dia akan turun apa tidak, kita tinggal tunggu saja waktunya. Dan high focus this week, kembali saya ingatkan, nanti malam kita ada Andrew Bailey, kemudian juga nanti hari Jumat kita ada jobs data terkait dengan data non-farm payroll. Tapi saya punya gambaran di sini teman-teman. Kondisinya adalah kita sudah dapatkan laporan job openings, yaitu terkait dengan pembukaan lapangan pekerjaan, yang ternyata rilisnya adalah 8,7 juta. Berbanding ekspektasi 9,3, dan bahkan ini jauh lebih rendah daripada previousnya. Dan kalau kita bandingkan, selama 2021 ternyata inilah level yang terendah yang pernah terjadi di bulan Maret 2021. Ini cukup menarik. Dengan laporan lapangan pekerjaan yang relatif berkurang, maka kemungkinan perkiraannya harusnya jumlah tenaga kerja yang dibayar pun atau yang mungkin memiliki pekerjaan atau yang di-hire kemungkinan akan relatif lebih kecil. Dan itu berarti ADP atau bahkan NFP sekalipun harusnya akan relatif lebih rendah. Tapi mungkin tidak begitu. Ya keadaannya, aktualnya kita mungkin tidak bisa memperkirakan itu adalah korelasi positif. Karena sampai saat ini saya pun tidak menemukan bukti, baik job openings, ADP, ataupun bahkan NFP memiliki korelasi yang positif. Tapi satu hal yang pasti,
Kalau ternyata lapangan pekerjaannya relatif berkurang, maka seharusnya tingkat pekerjaan pun akan relatif menurun. Jadi kita akan lihat nanti malam ADP employment-nya akan seperti apa, berapa laporan yang dirilis dari sektor swasta ini, terutama non pertanian. Dan kalau misalkan datanya relatif lebih rendah, ini akan memberikan indikasi mungkin NFP akan relatif turun juga. Walaupun lagi-lagi di garis bawahi tidak ada korelasi positif ataupun bukti otentik bahwa itu akan selalu berjalan beriringan. Nah, jadi setelah data nanti malam, lalu kemudian dikorelasikan dengan data JOLTS job openings, mungkin akan ada masa di mana kalau JOLTS job opening-nya ternyata negatif atau relatif turun, sementara ADP-nya positif atau relatif naik, NFP mungkin saja bisa mengalami penurunan mirip dengan JOLTS job openings. Atau mungkin sebaliknya, kalau ternyata bisa saja NFP nanti hari Jumat mengikuti apa yang terjadi di data ADP. Jadi, hal itu sangat random dan bisa saja terjadi anytime. Nah, jadi cukup penasaran, ADP apakah dia akan menciptakan rekor di bawah 130.000 atau malah balik di atas 150.000? Saya agak kaget kalau misalkan ADP loncat di atas 200.000. Saya tidak terbayang kemungkinan emas akan turun kembali di bawah level 2.000. Mungkin seperti itu, tapi kita lihat saja nanti jam 8.15.